Halo, rekan-rekan mahasiswa semua yang ada di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua bagaimana caranya meningkatkan kompetensi diri. Karena kita tahu kompetensi diri ini merupakan hal yang utama yang ada pada diri seorang sumber daya manusia, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Pada pertemuan ini saya menggunakan keyword meningkatkan kompetensi diri, sumber daya manusia, dan pemasaran. Baik, mari kita masuk ke diskusi yang lebih detail lagi. Pada diskusi ini saya akan mencoba mengungkapkan 4 aspek pembicaraan. Yang pertama adalah struktur organisasi, yaitu diskusi tentang degree of study daripada organisasi. Kemudian masalah kompetensi. Kompetensi itu mulai dari pendidikan, kemudian pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga adalah training yang mensupport untuk kompetensi tadi. Yang keempat adalah positioning. Positioning yang didukung oleh skill daripada human resources. Kemudian yang pertama kita diskusikan masalah struktur organisasi. Karena pada saat kita wawancara atau kita sudah masuk di dalam satu lingkup perusahaan atau organisasi, maka kita perlu mengetahui struktur organisasi. Apa maksudnya kita mengetahui struktur organisasi tadi? Yaitu supaya kita tahu posisi kita di mana. Kemudian apa yang akan kita capai di dalam struktur organisasi tadi. Nah, itu pada intinya seperti itu. Mari kita lihat struktur organisasi di dalam diskusi ini. Yang pertama, puncak pimpinan adalah top management, itu adalah board of directors atau dewan direksi. Dewan direksi tadi masing-masing mempunyai sekretaris. Sekretaris yang disebut dengan sekretaris dari masing-masing direksi. Kemudian ada pula yang disebut sekretaris perusahaan. Jadi sekretaris perusahaan itu adalah biasanya itu dirangkap dengan humas. Jadi kalau sekretaris di sini adalah sekretaris pada masing-masing direksi. Kemudian level di bawahnya itu disebut dengan vice president atau disingkat dengan VP. Jadi tugasnya adalah membantu direksi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Di sini disebutkan bahwa VP marketing, kemudian VP finance, VP engineering, dan VP HRD atau Human Resources Development.
VP marketing itu ada di bawah kendali langsung oleh direktur pemasaran. Artinya di dalam board of director tadi ada namanya direktur pemasaran. Di bawah VP marketing terdapat 2 manajer, yaitu manajer marketing dan manajer distribusi. Masing-masing manajer memiliki beberapa junior manager. Nah, ini hanya digambarkan 2 junior manager. Masing-masing ada di bawah manajernya. Jadi pada posisi ini Anda sebagai pemula berada pada posisi staff marketing. Nah, staff marketing itu ada di 3 posisi. Di posisi di bawahnya junior manager, di bawahnya marketing manager, dan di bawahnya VP marketing. Nah, kalau kita atau kalau Anda disuruh memilih posisi sama-sama staff marketing, tapi posisinya di mana? Kita pilih yang VP marketing. Jadi staffnya VP marketing daripada staffnya VP marketing manager maupun junior manager. Kenapa? Saya menunjukkan posisinya bagus di VP marketing. Kalau kita melihat roda mobil yang semakin jauh dari as, maka putarannya akan semakin lama untuk ketemu pada titik yang sama. Semakin kecil atau semakin mendekati as, maka perputarannya semakin cepat. Artinya dari mengambil analogi daripada perputaran roda tadi, maka perputaran di VP marketing tadi lebih cepat daripada perputaran di marketing manager maupun junior manager. Nah, kita perlu tahu itu, kita perlu tahu posisi. Jadi kalau disuruh milih, silakan pilih di staff VP marketing. Kemudian yang kedua, kompetensi. Apa saja yang ada di dalam kompetensi tadi adalah yang pertama dari sisi edukasi pendidikan. Anda mempunyai diploma 3 marketing, lulus Januari tahun 2000. Kemudian S1 marketing, lulus September 2005. Artinya langsung udah lulus dari 2000 langsung kuliah. Nah, lulus 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun bekerja, artinya Anda punya modal untuk meneruskan S2 marketing. Lulus September 2020. Kemudian kita lihat job review Anda. Menjadi staff, marketing staff itu mulai tahun 2000 sampai 2005. Artinya lulus diploma langsung bekerja menjadi staff marketing. Artinya Anda beruntung dan Anda pinter. Nah, itu. Kalau beruntung bodoh pun juga belum tentu. Jadi sudah beruntung juga pinter. Kemudian pada tahun 2005 dan 2006
ternyata ada direksi yang membutuhkan. Kebetulan direksi pemasaran. Tentunya direksi pemasaran untuk mencari staf sekretarisnya itu kan akan tanya ke VP marketing, minta tolong dicarikan. Tentunya VP marketing akan menawarkan atau mencari stafnya. Kalau stafnya nggak ada, baru dilempar ke yang lain. Kebetulan Anda ada di bawah VP marketing, maka ditawarkan, direksi menerima, sehingga Anda akan menjadi sekretaris direksi pemasaran. Ternyata prestasi Anda bagus, jadi hanya berkisar 2 tahun Anda sudah diusulkan untuk ikut seleksi junior manager marketing. Dari awal saya sudah mengatakan kalau Anda itu termasuk orang pintar dan beruntung. Ternyata Anda nilainya bagus. Di samping juga ada pesan sponsor dari direktur marketing. Biasanya kalau direksi itu titip mantan sekretarisnya, maka pihak HRD pun juga tidak keberatan untuk menerima. Jadi positioning tadi penting. Jadi akhirnya Anda menjadi junior manager marketing dari tahun 2007 sampai 2011. 2007 dan 2011. Yaitu kalau kita melihat dari pendidikan, Anda sudah masuk ke lulus S1 marketing. Sehingga dari pendidikan juga mendukung Anda untuk di posisi junior manager marketing. Kita tahu untuk level-level pejabat yang menengah itu di perusahaan-perusahaan besar itu menyarankan atau memberi syarat harus S1 yang setara sesuai dengan disiplin ilmunya. Kemudian karena prestasi dan lain hal, Anda dipromosikan menjadi marketing manager setelah melalui pendidikan atau training, yaitu training middle management. Sehingga pada tahun 2012 sampai 2017 menjadi marketing manager. Selanjutnya ada promosi lagi, yaitu Anda disekolahkan ikut training eksekutif manajemen untuk menjadi vice president atau yang selevel. Dan ternyata Anda pun memenuhi syarat dan lulus dengan nilai yang bagus. Maka Anda sejak tahun 2018 sampai sekarang menjadi vice president marketing. Kemudian kita masuk ke 03, yaitu training. Di dalam satu organisasi atau perusahaan yang sudah stabil dan besar, biasanya program training itu sudah tertata dengan baik. Kita lihat training yang ada di perusahaan Anda. Yang pertama sudah Anda lewati, lower management training, yaitu persyaratan untuk bisa menjadi junior manager
itu Anda harus lulus lower management training. Nah, karena lower management training ini pesertanya banyak, 160 participants, maka diseleksi untuk bisa menjadi yang terbaik. Biasanya ranking 1 sampai ranking 5 atau sampai 10 tergantung posisi kosong. Nah, kebetulan Anda pas ada yang kosong di junior manager, Anda lulus. Dan lulus termasuk lulus yang terbaik. Selanjutnya, untuk mencapai posisi manajer marketing, Anda disekolahin lagi melalui seleksi lagi, yaitu middle management training dengan peserta 50 orang. Karena memang Anda termasuk orang pinter dan orang untung, Anda juga lulus dengan sangat baik. Sehingga posisi yang kosong sebagai manajer marketing dapat Anda isi, dapat Anda raih. Selanjutnya, karena ada kekosongan-kekosongan pada posisi satu level di bawahnya direksi, maka ada 20 peserta untuk diikutkan eksekutif manajemen. Ternyata kalian atau Anda termasuk di dalam 5 best yang lulus. Sehingga dengan tidak mengalami kesulitan, Anda sudah menjadi vice president. Nah, kita lihat selanjutnya positioning. Kita lihat positioning yang ada pada Anda saat ini. Kalau kita lihat adalah bahwa perusahaan yang Anda sedang bekerja saat ini adalah mempunyai karyawan 13.000 orang. Nah, Anda termasuk 4 orang yang berada pada second layer di bawah direksi. Artinya direksi layer pertama, Anda sebagai vice president layer kedua. Nah, jadi positioning Anda itu sangat strategis. Artinya tinggal satu tahap lagi bisa untuk menjadi seorang direktur pemasaran, bahkan bisa juga menjadi direktur utama kalau nasibnya baik. Juga membangun jaringan. Nah, begitulah kira-kira untuk meningkatkan kompetensi. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan terima kasih.